Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya, Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Doa Dikabulkan atau Tidak. Saudara, setiap orang percaya tentu harus rajin berdoa. Karena doa adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan. Nah, salah satu unsur doa yang sangat penting adalah permohonan. Kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan karena Dia adalah sumber berkat, bahkan sumber kehidupan kita. Masalahnya apakah permohonan kita itu dikabulkan oleh Tuhan atau tidak? Saudara, kita lihat Rasul Paulus adalah orang yang sering berdoa sehingga banyak mujizat menyertai pelayanannya. Gereja-gereja baru juga dia tumbuhkan di mana-mana. Tapi satu kali dia berdoa sampai 3 kali supaya duri dalam daging yang mengganggu hidupnya itu dicabut oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Berarti ada doa yang dikabulkan Tuhan, tapi ada doa yang tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tentu dengan maksud baik. Bahkan Tuhan Yesus sendiri, Dia berkomunikasi begitu akrab dan intim dengan Bapa Surgawi. Dia berdoa dan menyembuhkan orang. Dia berdoa dan membangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Tapi di Taman Getsemani dia berkata, Bapa, sekiranya mungkin, kiranya cawan itu lalu daripadaku. Tapi bukan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Di sini kita melihat bahwa ternyata Yesus harus menjalani sengsara, salib, bahkan kematian untuk menggenapi rencana Bapa. Tapi dia kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ada doa yang dikabulkan, ada doa yang tidak dikabulkan. Nah, hari ini saya akan membahas mengapa doa kita seringkali tidak terkabul. Dan kemudian saya juga akan membahas bagaimana agar doa kita bisa dikabulkan oleh Tuhan. Nah, bagian pertama ini saya akan bahas doa yang tidak terkabul. Saya akan mengambil satu contoh Alkitab, yaitu dari kehidupan Hana. Dalam 1 Samuel 1 ayat 9-11 firman Tuhan berkata ini. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Saudara, kita tahu bahwa Hana adalah seorang perempuan yang mandul. Sehingga akibatnya Elkana suaminya mengambil wanita lain yang bernama Penina untuk menjadi istrinya. Dan ternyata Penina hamil dan juga melahirkan anak. Dan tentu ini menimbulkan kesedihan di dalam hati Hana. Dia berdoa sungguh-sungguh supaya Tuhan mengabulkan permohonannya minta anak. Tetapi ternyata Tuhan tidak kunjung mengabulkan doanya. Pertanyaannya, mungkin kita sudah berdoa, tetapi mengapa Tuhan tidak segera mengabulkan doa kita? Kalau ada di antara saudara yang mengalami hal tersebut, saya mau katakan, ada 3 alasan mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, doa tidak terkabul supaya kita hidup lebih kudus. Ayat 6 dan 7 berkata, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Saudara, ketika Penina menghina Hana, tentu Hana menjadi jengkel, marah, kecewa, dan pahit hati. Dan selama hatinya diwarnai dengan kepahitan, maka Tuhan tidak mengabulkan doanya.
Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2, firman Tuhan berkata, bukannya tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan atau telinganya kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah adalah segala kejahatan kita. Berarti dosa menjadi dinding pemisah sehingga doa kita tidak dikabulkan. Berarti kalau kita menyingkirkan dosa, baru Tuhan akan mengabulkan doa tersebut. Satu kali ada seorang pergi ke dokter dan berkata, "Dokter, saya punya penyakit aneh. Setiap kali saya minum kopi, saya sakit mata." Hah? Dokternya bingung, sakit perut kali? Enggak dokter, tiap kali minum kopi saya sakit mata. Akhirnya dokter berkata kepada suster, "Tolong ambilkan segelas kopi, kasih gula sedikit, kocek dengan sendok kecil dan hidangkan. Saya ingin tahu reaksinya." Orang itu kemudian langsung mengambil gelas itu dan meminum kopinya tanpa memindahkan sendok kecil itu. Dan akhirnya setiap kali dia minum kopi, sendoknya kena matanya. Lalu dokter bilang, "Pantesan matamu sakit. Singkirkan dulu sendoknya, baru kamu rasakan nikmatnya kopi tersebut." Begitu juga Tuhan ingin agar segala dosa, hal-hal yang tidak baik disingkirkan dalam hidup kita, baru Dia akan mendengar dan menjawab doa kita. Jadi Allah memang mau mengabulkan doa saudara, tapi Dia tunggu kesiapan kita. Saudara, mengapa seringkali doa kita tidak segera dikabulkan? Yang pertama, supaya kita hidup lebih kudus. Yang kedua, mengapa doa kita tidak segera dikabulkan? Supaya kita meminta lebih serius. Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan menurut ayat tadi, tanda keseriusannya itu dinyatakan setidaknya dalam dua hal. Yang pertama, dia berdoa dengan menangis. Ayat 10 berkata, dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bahkan di ayat 13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Saudara, berarti Hana berdoa sungguh-sungguh, serius, sambil menangis sampai nggak bisa ngomong. Tidak ada kata-kata yang terucap. Tapi saya mau katakan, lebih baik doa itu tanpa kata-kata tapi dengan hati, daripada doa dengan banyak kata tapi tidak keluar dari lubuk hati yang paling dalam. Saya teringat ketika Raja Hizkia memerintah, Tuhan menyuruh Yesaya datang dan firman Tuhan berkata, "Persiapkan dirimu, tidak lama lagi kamu akan mati." Wah, kemudian Hizkia menangis berseru kepada Tuhan, mohon ampun, mohon kasih karunia supaya diperpanjang umur hidupnya. Dan Yesaya yang sudah keluar dari istana disuruh balik lagi oleh Tuhan dan menyampaikan pesan ini. Yesaya 38 ayat 5 berkata, "Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan, Allah Daud bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu." Kalau sampai hari ini engkau berdoa dan Tuhan belum mengabulkan doa, bolehkah saya bertanya, kapan engkau berdoa terakhir kali sambil menangis dengan sungguh-sungguh? Karena engkau mengalami hadirat Tuhan. Karena engkau benar meminta berkata, "Tuhan, kalau engkau tidak campur tangan, aku tidak bisa melakukan apapun. Tolonglah ya Tuhan." Dan ketika air mata itu mengalir dari dasar hati yang terdalam, Tuhan akan mengabulkan doamu. Tentu bukan air mata buatan, tetapi air mata yang berangkat dari ketulusan hati karena meminta pertolongan Tuhan. Hal yang kedua yang menunjukkan keseriusan hati di dalam berdoa adalah berdoa dengan bernasar. Ayat 11. Kemudian bernasarlah ia, katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Hana bernasar kepada Tuhan. Apa itu nasar? Nasar adalah janji yang kita ucapkan kepada Tuhan dengan disertai tekad untuk benar-benar melaksanakannya. Yefta adalah seorang hakim di Israel yang dikenal
sebagai orang yang bernasar. Karena ketika dia mau melawan musuh dan dia tahu musuhnya lebih besar, dia bilang, tolong beri aku kemenangan ya Tuhan. Dan kalau engkau mengabulkan doaku, aku bernasar. Siapa saja yang pertama kali menyambut aku akan persembahkan sebagai korban bakaran. Karena mungkin pikirnya yang pertama kali dia akan jumpai setelah dia menang adalah dombanya tetangga atau ayamnya tetangga atau bahkan tetangganya yang menjengkelkan. Tapi ternyata anak perempuannya, saudara. Walaupun hatinya hancur, dia tetap harus melaksanakan nasar itu. Nah, jadi kalau saudara ingin doamu dikabulkan, bernasarlah. Tuhan, aku janji kalau doaku ini dikabulkan, aku akan melayani Tuhan. Misalnya saudara berkata begitu. Atau aku akan memberikan 20% dari keuntungan yang aku dapatkan untuk menopang pelayanan misi. Atau apapun yang kau bisa janjikan kepada Tuhan sebagai nasar. Saya mau bilang, ini bukan bargaining. Ini bukan tawar-menawar dengan Tuhan. Tapi tanda keseriusan hati kita. Dan doamu akan lebih cepat dikabulkan kalau kau serius dengan Tuhan. Berdoa sambil menangis, berdoa sambil bernasar. Nah, di dalam Pengkhotbah 5 ayat 3 ada firman yang berkata, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Jadi kalau saudara sudah janji, jangan menunda, apalagi mengingkari. Karena Tuhan akan memandang engkau bodoh. Emangnya Tuhan bisa ditipu? Emangnya Tuhan bisa dibohongin? Tentu tidak. Jadi lebih baik nggak bernasar daripada sudah bernasar tapi tidak menepati. Oh, kalau gitu saya nggak usah bernasar dong. Oh ya nggak apa-apa. Tapi kalau saudara tidak pernah bernasar, biasanya doamu lama dikabulkan. Karena nasar menandakan keseriusan hati saudara untuk berdoa kepada Allah. Jadi yang paling tepat bernasar dan menepatinya. Seperti Hana. Dia bernasar dan dia menepati janjinya. Di ayat 27 dan 28 dikatakan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Jadi mengapa doa kita seringkali belum dikabulkan? Pertama, supaya kita hidup lebih kudus. Yang kedua, supaya kita meminta lebih serius. Dan yang ketiga, supaya kita menerima yang lebih bagus. Hana hanya minta satu anak laki-laki, tapi Tuhan memberikan kepada dia Samuel. Samuel bukan hanya seorang anak laki-laki, tapi dia pemimpin, dia hakim, dia nabi di Israel. Bahkan dia penulis Alkitab. Seorang anak yang sungguh berkualitas kehidupannya. Bahkan sebagai bonusnya ada tambahan. 1 Samuel 2 ayat 21 mencatat. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Minta 1 dapat 6, saudara sekalian. Luar biasa. Kan itu mari kita sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan menantikan waktunya untuk dia menggenapkan janji kepada kita. Karena apa yang Tuhan rancangkan jauh lebih baik dari yang kita pikirkan. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Haleluya. Tuhan melakukan yang jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau kita pikirkan. Karena itu mari kita selalu berdoa kepada Tuhan. Nah, kalau pada bagian pertama saya sudah membahas mengapa doa tidak dikabulkan oleh Tuhan, maka sekarang saya ingin membahas bagaimana caranya doa saudara bisa dikabulkan oleh Tuhan. Dan tentunya ini bagian yang sangat penting. Saudara, saya akan membahas dari perikop Yakobus 5 ayat 13-18 karena saya menemukan ada 4 kunci bagaimana agar doa kita dikabulkan dalam ayat-ayat tersebut. Yang pertama, kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Tuhan, kita harus berdoa dengan iman. Yakobus 5 ayat 15 berkata,
Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Doa akan berkuasa kalau dilandasi dengan iman. Tapi tanpa iman, tidak seorang pun akan berkenan kepada Allah. Tanpa iman, doa kita tidak akan didengar, apalagi dikabulkan oleh Tuhan. Ibrani 11 ayat 6 mencatat, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena itu kita harus berdoa dengan iman, percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan doa kita. Nah, kalau kita beriman, kita tidak boleh khawatir atau bimbang. Karena iman dan kebimbangan adalah dua hal yang kontradiktif, yang tidak mungkin bisa kita miliki pada waktu bersamaan. Kita harus buang bimbang. Markus 11 ayat 23 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal apa? Tidak bimbang hatinya. Tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Gunung saja bisa pindah kalau kita berdoa tanpa kebimbangan. Mengapa kita harus ragu-ragu ketika kita meminta pertolongan kepada Bapa yang penuh kasih, yang akan menyediakan yang terbaik menurut pemandangan mata Tuhan bagi saudara? Kita kalau naik pesawat, tenang saja, rileks. Padahal kita nggak tahu loh siapa pilotnya. Apakah memang dia benar-benar pernah lulus dari sekolah penerbangan atau tidak. Tapi kita percaya kepada dia. Kalau saudara sakit, saudara juga pergi ke dokter. Dan saudara percaya saja ketika dia memeriksa, bahkan memberikan resep obat untuk diminum. Padahal mungkin kita nggak pernah lihat ijazahnya. Apa benar dia dokter sungguhan atau dokter gadungan? Saudara, mengapa kita percaya kepada pilot, percaya kepada dokter, tapi tidak percaya kepada Allah, Bapa Surgawi yang penuh dengan kasih? Milikilah iman kepada Tuhan. Yang kedua, kalau kita ingin doa kita dikabulkan, kita harus berdoa dengan hati bersih. Ayat yang ke-16 dari Yakobus 5 berkata, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, jadi kalau kita mau berdoa dan doa kita berkuasa, maka kita harus minta ampun dulu kepada Tuhan. Kalau ada dosa kita singkirkan. Mazmur 66 ayat 18 berkata, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Motivasi kita harus lurus. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, apalagi untuk merugikan orang lain dalam doa kita. Saya ingat di Indonesia pernah ada seorang anak sekolah dasar, pulang dari sekolah habis ulangan umum, dia doa sama Tuhan. Doa keras-keras di kamarnya, Tuhan ubahlah supaya Sydney menjadi ibu kota Australia. Mamanya dengar doa itu dan berkata, nak, kenapa kamu doa begitu? Begini mama, soalnya tadi ada soal ulangan. Apa ibu kota Australia? Saya jawab Sydney, mestinya kan Canberra. Jadi saya keliru. Nah kan itu saya berdoa, ubahlah Sydney menjadi ibu kota Australia supaya nilai saya lebih bagus. Nah ini doakan egois sekali saudara-saudara. Nah saya juga ingat satu kali ada seorang pemuda naik sepeda motor di Indonesia, nggak bawa SIM, surat izin mengemudi, nggak pakai helm, masuk ke sebuah jalan yang sebetulnya satu arah, dia nggak boleh masuk, ada tanda dilarang masuk, verboden di sana, dia maju atau terus, karena biasanya memang tidak ada polisi. Lagi dia ngeng, tiba-tiba dia kaget di ujung sana ada polisi berdiri, waduh celaka, dia udah nggak bisa balik saudara sekalian. Lalu dia doa, Tuhan, butakanlah mata polisi itu supaya dia tidak bisa melihat saya. Wah ini doa jahat ini saudara. Pendeta doa puasa untuk menjelikan mata orang buta. Lah ini jemaat berdoa membutakan orang yang celik. Kan ngawur saudara. Jadi
kita harus berdoa dengan hati bersih. Kita harus berubah, kita harus bertobat, baru doa kita dikabulkan. Yang ketiga, bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Kita harus berdoa dengan tekun. Yakobus 5 ayat 17 dan 18 berkata demikian. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan. Dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia berdoa 1 kali api turun dari langit. Luar biasa. Tapi menurut 1 Raja-Raja 18, Elia harus berdoa 7 kali setelah tidak turun hujan 3,5 tahun. Baru kemudian awan setelapak tangan itu muncul. Dan kemudian dia berkata kepada bujangnya, ayo lari cepat karena hujan besar akan turun. Nah sebetulnya kan secara logika menurunkan api jauh lebih sulit daripada menurunkan hujan. Tapi Elia hanya doa sekali api turun, doa 7 kali baru hujan turun. Ini menunjukkan apa? Kita mesti doa dengan tekun, tidak jemu-jemu. Yesaya 30 ayat 18 berkata, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Percayalah Tuhan merencanakan perkara yang baik dalam hidup saudara. Tapi Dia memiliki waktu yang paling tepat. Waktu Tuhan lebih baik dari waktu kita. Jadi kalau hari ini saudara sudah berdoa, tapi engkau belum melihat jawaban doa itu dan orang tanya, gimana Tuhan sudah kabulkan? Saudara tinggal jawab dengan mantap. On the way, mujizat saya sedang dalam perjalanan. Karena Tuhan akan memberikan semua tepat pada waktunya. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Kita harus berdoa dengan tindakan. Yakobus 5 tadi, ayat 13 dan 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dari sini kita melihat, orang yang berdoa juga harus bertindak, melakukan bagiannya. Apa yang kita bisa lakukan kalau sakit? Panggil penatua, mengoleskannya dengan minyak. Artinya ada usaha yang dilakukan. Dalam Matius 7 ayat 7, Tuhan juga memberikan 3 kunci supaya kita menerima pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, kamu akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibuka bagimu. Artinya kalau kita minta belum dapat, cari. Kalau cari belum dapat, ketuk pintu. Dengan berulang-ulang bahkan. Artinya ada peranan kita dalam jawaban doa. Jangan hanya berpangku tangan saja. Sebab doa tanpa tindakan hanyalah angan-angan saja. Kalau saudara sakit, saudara harus berobat. Pergi ke dokter. Makan obatnya. Kalau saudara ingin sehat, saudara harus menjaga kondisi. Kalau saudara ingin terhindar dari COVID-19, pakai masker. Cuci tangan sering, pakai sabun. Jauhi kerumunan. Kalau saudara ingin diberkati, kerja dengan rajin. Seperti yang dikatakan oleh Agustinus, berdoalah seakan-akan segalanya bergantung kepada Allah. Tapi bekerjalah seakan-akan segala-galanya bergantung kepada Anda. Kalau kita melakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Jadi saudara sekalian, ada 4 hal untuk kita bisa menerima pengabulan doa. Pertama, berdoa dengan iman. Kedua, berdoa dengan hati bersih. Yang ketiga, berdoa dengan tekun. Dan yang keempat, berdoa dengan tindakan. Ini doa saya supaya saudara benar-benar mengalami hadirat dan kuasa Allah ketika kita berseru kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Hari ini ya Tuhan, kami mau sungguh berdoa. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang mengalami beban pergumulan, jamahlah kami, jawablah doa kami. Dan kami sadar kalau doa tidak segera dikabulkan, itu supaya kami hidup lebih kudus, meminta lebih serius, berdoa dengan menangis, berdoa dengan bernasar. Dan akhirnya kami akan menerima sesuatu yang lebih bagus dari yang kami pikirkan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau menjamah kami
dengan kuasa dan kehadiran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati.